Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Masih semangat belajar dari rumah ya anak-anak hebat? Jangan lupa disiapkan dulu buku-bukunya ya. Dan kita berdoa dulu sebelum belajar, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Hari ini kita akan belajar mengenal kosakata peristiwa siang dan malam. Pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7. Yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Indah, 1. Kalian dapat menunjukkan kosakata yang terkait dengan peristiwa siang atau malam hari dengan tepat. Dan yang kedua, kalian dapat menulis kalimat menggunakan kosakata terkait peristiwa siang atau malam hari dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menentukan aktivitas yang dilakukan saat siang atau malam hari dengan tepat. Selanjutnya, kalian dapat menyusun cerita tentang peristiwa siang dan malam hari dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menulis cerita tentang peristiwa siang dan malam berdasarkan gambar dengan benar. Anak-anak hebat, matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam hari, kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Benny, dan Edo tak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulan tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nah, pada teks tersebut kalian dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan malam hari. Misalnya, bintang, bulan, dan sepi. Sekarang yuk kita cari kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari. Kemudian gunting dan tempelkan pada pohon bintang. Kira-kira apa saja ya kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari? Yang pertama yaitu bintang. Kemudian jangan lupa ya, selain bintang ada juga bulan. Selanjutnya ada kata gelap. Kemudian ada kata sepi, dan ada juga kelap-kelip. Jangan lupa juga ada burung hantu dan terbenam. Ayo kita menulis kata-kata yang tepat untuk gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama ada gambar bintang. Nah, bisa kita tuliskan kalimatnya yaitu sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Gambar yang kedua adalah gambar bulan. Kita bisa menuliskannya sebagai berikut. Bulan bersinar terang di malam hari. Selanjutnya ada gambar pemandangan di siang hari. Bisa kita tuliskan matahari memancarkan sinarnya di siang hari. Dan yang terakhir ada gambar awan. Bisa kita tuliskan di sini awan menghiasi langit. Bu Indah, hari ini ayah mengajak Dayu bertamasa ke pantai. Dayu senang sekali. Angin bertiup sepoi-sepoi. Dayu mengajak ayah bermain di pinggir pantai. Bermain dan membuat rumah-rumahan dari pasir. Dayu ingin belajar berenang. Berenang di pantai sangat menyenangkan. Mereka tertawa gembira. Dayu membawa banyak barang untuk tamasya ke pantai. Kira-kira barang apa saja ya Bu Indah yang dibawa oleh Dayu? Bisakah Bu Indah membantu saya untuk memasangkan gambar sesuai dengan namanya? Oke, baiklah. Yuk kita jawab bersama-sama ya. Gambar yang pertama itu sudah jelas ya.
Itu merupakan gambar handuk. Langsung kita tarik garis ke kata handuk. Selanjutnya, gambar yang kedua itu adalah sendok pasir. Kita tarik garis ke nama sendok pasir. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar kelapa. Yuk langsung kita tarik garis ya. Selanjutnya ada gambar topi pantai. Langsung kita tarik garis ya anak-anak hebat. Dan yang terakhir itu adalah gambar pelampung. Wah, terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Sekarang saya sudah mengerti. Siap, sama-sama ya. Sekarang apa Bu Indah bisa bantu saya untuk menuliskan kalimat yang tepat untuk peristiwa siang hari? Baiklah, untuk dapat membuat kalimat berdasarkan gambar, perhatikan gambar dengan seksama. Setelah itu, mulailah menulis kalimat sesuai gambar. Gunakan kata-katamu sendiri. Jangan lupa tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar ya, dan gunakan tanda baca yang tepat. Sekarang yuk kita buat kalimatnya ya. Nah, kata-kata di dalam kotak ini akan membantumu untuk membuat kalimat. Yang pertama ada gambar Dayu yang sedang berenang. Kita bisa menuliskannya Dayu berenang di pantai. Kemudian yang kedua ada gambar matahari. Jadi bisa kita tuliskan kalimatnya di situ, matahari bersinar terang. Kemudian ada gambar ombak. Kita bisa menuliskan kalimatnya ombak bergulung di tepi pantai. Oh, seperti itu ya Bu kalimatnya. Gambar selanjutnya akan saya kerjakan sendiri di rumah Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Iya, sama-sama ya. Anak-anak hebat, sekarang kalian bisa menuliskan kalimat tentang keindahan pantai menggunakan huruf tegak bersambung ya. Berikut ini merupakan cara penulisan huruf tegak bersambung, dimulai dari huruf A sampai Z. Coba perhatikan di situ ya anak-anak hebat. Di situ ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, huruf yang besar di situ digunakan untuk menuliskan huruf di awal kalimat. Sedangkan huruf kecil digunakan untuk menuliskan huruf di tengah kalimat. Yuk kita tulis kalimat yang menceritakan keindahan pantai. Yang pertama, sinar mentari terasa hangat. Kemudian yang kedua, deru air laut terdengar merdu. Selanjutnya yang ketiga, riak ombak membasahi ujung kaki. Dan yang keempat, sepoi angin meniup rambut. Yang terakhir, burung terbang mengitari pantai. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan di buku tematik kalian untuk berlatih menulis huruf tegak bersambung. Anak-anak hebat, tahukah kalian banyak permainan yang dapat kita lakukan saat siang hari? Nah, contohnya di sini saat cuaca mau turun hujan, kita dapat bermain di dalam rumah. Misalnya bermain mobil-mobilan bersama teman atau dengan adik dan kakak. Kemudian saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah. Misalnya bermain di taman bermain atau bersepeda bersama teman. Yuk, sekarang kita beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah dan kita beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Gambar yang pertama ada permainan congklak. Ini bisa dimainkan di luar rumah, jadi kita beri tanda bintang. Gambar yang kedua ada Udin dan teman-temannya sedang bermain kasti. Ini tentunya dimainkan di luar rumah ya anak-anak hebat. Jadi kita beri tanda bintang. Selanjutnya ada gambar Udin yang bermain egrang bersama teman-temannya. Ini sudah jelas dimainkan di luar rumah. Jadi kita beri tanda bintang. Coba perhatikan gambar selanjutnya ya anak-anak hebat. Di situ ada Siti dan Lani yang sedang bermain boneka. Ini sudah jelas permainan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi kita beri tanda lingkaran. Gambar selanjutnya itu sudah jelas ya, merupakan permainan yang dimainkan di dalam rumah. Jadi kita beri tanda lingkaran.
Dan yang terakhir ada Siti dan teman-temannya yang sedang bersepeda. Ini adalah permainan yang dilakukan di luar rumah, jadi kita beri tanda bintang. Nah, sekarang ingatlah kembali kosakata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam ya anak-anak hebat. Kosakata tersebut dapat kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Yuk, kita perhatikan contoh kalimat berikut ya. Di situ ada kata cerah. Kita bisa membuat kalimatnya matahari bersinar cerah hari ini. Kemudian kita tuliskan huruf tegak bersambung di bawahnya ya. Selanjutnya ada kata segar. Bisa kita tuliskan di sini, udara di pagi hari terasa segar. Kemudian ada kata terik. Kita bisa menuliskan di sini, matahari bersinar terik siang ini. Dan yang terakhir ada kata bermain. Nah, bisa kita buat kalimatnya, Udin dan teman-temannya bermain sepak bola di lapangan. Jangan lupa untuk menuliskan huruf tegak bersambungnya ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, yuk kita ingat kembali cara membuat kalimat berdasarkan gambar. Kalimat yang sesuai dengan gambar dapat ditulis menggunakan kata-katamu sendiri. Jika terdapat gambar berseri, kamu dapat menulis sebuah cerita. Caranya dengan merangkai kalimat-kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Nah, berikut merupakan langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri. Yang pertama, perhatikan gambar satu persatu dengan seksama. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat dari setiap gambar. Dan yang terakhir, rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Sekarang perhatikan gambar berseri di bawah ini ya. Gambar yang pertama, kita bisa menuliskan kalimatnya, Siti melihat bulan dan bintang pada malam hari. Kemudian Siti makan malam bersama keluarganya. Setelah makan malam, Siti menggambar ditemani oleh ibunya. Selesai menggambar, Siti tidur. Siti tidak lupa berdoa sebelum tidur. Nah, sekarang apa kalian bisa menceritakan gambar berseri tersebut dengan kalimat kalian sendiri anak-anak hebat? Yuk kita pasangkan dengan menarik garis pada benda-benda dengan ciri yang ada. Yang pertama, bentukku bulat. Aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Ini sudah jelas ya anak-anak hebat. Ini merupakan ciri-ciri bulan. Jadi kita tarik garis ke gambar bulan. Yang kedua, bentukku lonjong. Aku terasa empuk, menemani kalian saat tidur. Ini merupakan ciri-ciri guling. Jadi kita tarik garis ke gambar guling. Selanjutnya, aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Ini merupakan ciri-ciri bintang. Jadi, kita tarik garis ke gambar bintang. Dan yang terakhir, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Ini merupakan ciri-ciri selimut. Yuk, kita langsung tarik garis ke gambar selimut ya anak-anak hebat. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain peta umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nah, anak-anak hebat, sekarang apa kalian bisa menuliskan perbedaan antara peristiwa siang dan malam? Yuk kita tuliskan perbedaannya ya berdasarkan teks cerita tadi. Siang hari terang, sedangkan malam hari gelap. Kemudian matahari bersinar terang pada siang hari, sedangkan pada malam hari bintang-bintang bertaburan. Pada siang hari cuaca terasa panas, sedangkan pada malam hari terasa sejuk.
Pada siang hari kita biasa bermain di luar rumah, sedangkan pada malam hari kita biasanya bermain di dalam rumah. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Yuk kita bantu Lani ya anak-anak hebat untuk mencocokkan gambar dengan kalimatnya. Gambar yang pertama itu sudah jelas ya. Kita tarik garis ke kalimat Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Gambar yang kedua kita tarik garis ke kalimat belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Selanjutnya ada Lani dan teman-temannya yang bermain di halaman rumah. Kita tarik garis ke kalimat saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Selanjutnya ada Benny yang sedang belajar. Kita tarik garis ke kalimat jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Dan yang terakhir itu sudah jelas kalimatnya, yaitu selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Sekarang salinlah kalimat tersebut sesuai urutan yang sudah kita susun tadi ya anak-anak hebat. Kemudian kalian tuliskan pada kolom berikut ini. Kalian bisa menambahkan kalimat kalian sendiri. Jangan lupa memberi judul untuk melengkapi cerita kalian. Anak-anak hebat, ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Misalnya terang, gelap, matahari, bintang, bulan, dan cerah. Kita bisa membuat kalimat dari kosakata tersebut. Misalnya matahari bersinar terang, bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Kita juga bisa membuat cerita peristiwa siang dan malam sesuai gambar. Langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar satu persatu. Kemudian buatlah kalimat dari setiap gambar. Dan rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.